Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyati, CKP Angkatan 6 Kota Pekalongan akan membagikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif.
Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bu Miatun. Terima kasih atas waktunya, Bu Hedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma anak-anak kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Martinisih SPDMPT selaku pengawas bina. Yang saya hormati Ibu Miatun selaku Kepala SD Negeri Yosorejo 2. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Yosorejo 2 dan Landung Sari 5. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu dalam rangka diseminasi modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 6 Kota Pekalongan. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sebelumnya atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan diseminasi ini. Kegiatan ini dalam rangka bukan hanya semata-mata menunaikan kewajiban saya selaku CKP, namun lebih dari itu saya ingin berbagi ilmu, berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan selama mengikuti kegiatan program guru penggerak dari mulai bulan September akhir, dan ini sudah mulai masuk modul yang kedua. Dan pada modul 1 yaitu 1.4 tentang budaya positif, di sini setelah saya mempelajari ini, sedikit refleksi dulu ya Bu, saya cerita. Setelah saya mendapat materi ini dan pembekalan tentang apa itu budaya positif, rasanya seperti kita bertolak belakang sekali dengan segala apa yang sudah pernah kita lakukan. Jadi serba salah. Waktu itu setelah mempelajari ini, saya merasa merenung, benar-benar merenungkan kembali apa yang sudah saya lakukan selama ini. Dan dari situlah timbul semangat saya, motivasi dari diri saya sendiri bahwa saya pasti akan berubah. Dan memang semuanya harus kita mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri memunculkan motivasi intrinsik. Kalau dari diri sendiri tidak ada motivasi, maka percuma segala upaya apapun tidak akan ada manfaatnya. Nah, Bapak Ibu, memang saya juga menyadari bahwa apa yang sudah saya lakukan ini belum maksimal dan belum optimal. Tetapi saya juga ingin berbagi, walaupun sedikit ini, semoga bermanfaat. Apa itu budaya positif? Mari kita ikuti bersama. Nah, untuk tujuan kegiatan kali ini, yang pertama, peserta dapat memahami perubahan paradigma belajar. Yang kedua, memahami makna disiplin positif dalam penerapan budaya positif. Yang ketiga, memahami motivasi perilaku manusia. Yang keempat, dapat memahami tentang kebutuhan
kebutuhan dasar manusia. Dan berikutnya dapat memahami posisi kontrol dalam penerapan segitiga restitusi. Yang keenam, memahami keyakinan kelas. Dan yang terakhir, memahami dan menerapkan segitiga restitusi dalam membentukkan budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum lanjut ke materi, seperti biasa yang kami lakukan dalam kegiatan pembelajaran di program Guru Penggerak, kita selalu membuat kesepakatan. Nah, ini juga yang sering saya lakukan walaupun belum konsisten dalam kelas saya, yaitu sebelumnya kita mengingatkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Saya yakin bahwa di kelas ini atau di kegiatan ini Bapak Ibu adalah guru-guru hebat yang mau bergerak. Itu adalah keyakinan saya. Oleh karena itu mari kita buat kesepakatan ya Bu. Bapak Ibu bisa rileks ya, tidak usah tegang. Nanti saya malah ikut tegang. Ya santai Bu, santai, asalkan serius sersan, kata Bu Tri itu sersan. Mari kita buat kesepakatan ya Bu. Misalnya kita misalnya jika ada yang bertanya, maka yang lain bisa saling menghormati. Dia memberi kesempatan yang bertanya. Gitu ya. Gimana, sepakat tidak? Oh. Ya, sepakat ya. Berarti kalau ada teman kita sedang bertanya atau mengutarakan pendapat, diberi kesempatan ya, saling menghormati. Kemudian kesepakatan yang kedua, ada usulan? Monggo. Ada usulan Pak Iwan mengusulkan? Sementara belum. Soalnya nanti kalau sudah selesai, iya. bisa itu dikirim. Materi kita dikirim, oke, insya Allah saya kirim. Terus sepakat ya, nanti materinya saya bagikan, tidak usah khawatir. Terus ada lagi? Mematikan kamera atau menonaktifkan? Oh jangan, ya di silent aja ya, di silent, oke sepakat ya? Ya itu pun kalau di CGP itu di silent ya, silakan tidak apa-apa tapi di silent, open kamera. Kalau di sini kan karena luring tanpa open kamera. Baik, itu saja Bu ya, Bapak Ibu, kesepakatan kita yang pertama adalah saling menghormati antar peserta. Kemudian berikutnya materi nanti akan dibagikan. Kemudian yang terakhir yaitu menonaktifkan HP dalam artian cukupnya dan bentar saja ya, men-silentkan ya, silent. Baik, saya lanjut ke materi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu masih ingat paradigma yang dahulu? Masih ingat nggak Bapak Ibu? Beberapa. Coba Pak Iwan, apa Pak Iwan? Coba Pak Iwan. Nggak ingat ya? Ya. Seingatku saja. Paradigma ini berarti kan cara pandang kita ya, cara pandang kita dalam belajar, terutama terhadap murid. Nah, bagaimana posisi kita yang selama ini ternyata jika dihubungkan dengan budaya positif, ini masih banyak kelirunya. Nah, menurut Dr. William Glasser, ini ada beberapa miskonsepsi, artinya kesalahpahaman dalam menerapkan itu cara pandang kita, cara pandang guru terhadap murid. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, sebenarnya kita tidak berhak mutlak
ibaratnya bahwa kamu adalah bawahan saya atasan kamu. Seperti itu. Jadi murid itu punya hak kebebasan dan punya kreativitas sendiri. Jadi kita tidak boleh mengekang, kemudian kamu tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Nah, selama ini kan kita masih ilusi yang pertama ini, cara mengontrol untuk niat kita baik untuk mengontrol murid. Benar nggak Bu Bapak? Nah, ya saya juga sadar, saya juga menyadari, dan ilusi yang pertama ini belum 100% hilang. Tapi harus perlahan kita mulai hapus dalam mindset kita. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, maksudnya bahwa anggapan kita dengan menerapkan sesuatu yang positif terus menerus itu pasti akan berhasil dan membawa manfaat. Memang benar membawa manfaat, memang benar ada kadang yang memberikan efek positif, tapi tidak akan selamanya dia membekas dalam kehidupan anak, dalam perilaku anak. Karena apa? Yang terjadi bahwa sebagian besar anak melakukan tindakan positif itu karena adanya ibaratnya instruksi dari kita, bukan karena keinginan atau kesadaran dari anak untuk melakukan tindakan positif tersebut. Memang selama ini kita masih melakukannya, ya kita memberikan instruksi walaupun itu instruksi positif. Ya memang tidak 100% salah, tidak sepenuhnya salah, tetapi kita berusaha untuk ke depan itu kita menyadarkan agar anak itu melakukan perilaku positif, kebiasaan positif itu dengan kesadaran diri, sehingga tidak ada pemaksaan. Nah, nanti ada hubungannya lagi dengan apa itu bagaimana motivasi perilaku manusia. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini cenderungnya menyakitkan ya. Kita kadang mengkritik tanpa melihat sebab ataupun akibatnya. Melihat kesalahan anak langsung kita menjustis bahwa anak yang bersalah, dan baru kita menyadari oh ternyata seperti ini. Nah, ini mungkin niatnya adalah untuk memperkuat karakter, tapi tidak semua anak dapat menerima kritik dari orang yang memberikan kritik tersebut. Kadang bahkan misalkan dari sebaya temannya, misalkan memberikan kritik, kok tulisanmu misalnya nggak rapi. Mungkin bagi sebagian besar anak yang dia karakternya kuat, nggak masalah, no problem. Tapi bagi anak yang karakternya itu lemah, dia akan merasa semakin minder. Nah, disinilah kita sama-sama nanti kita akan berusaha. Memang berat, dan saya pun mencoba mempraktekkan di kelas saya itu tidak gampang. Butuh benar-benar pemahaman kepada anak, memahami anak, dan pelan-pelan. Tidak bisa frontal langsung seketika membalikkan karakter yang sudah terbentuk selama ini. Kemudian yang terakhir, miskonsepsi yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini tadi kaitannya juga dengan ilusi yang pertama, memiliki hak untuk memaksa. Kita
selama ini masih banyak memaksa kepada anak, baik itu memaksa untuk yang hal positif, tapi kadang juga ada yang ternyata itu sebenarnya adalah negatif. Nah, miskonsepsi ini menurut Dr. William Glaser ini harus benar-benar pelan-pelan diubah agar paradigma pembelajaran di kurikulum Merdeka ini bisa kita sesuaikan, bisa kita laksanakan. Berikutnya tentang disiplin positif. Nah, dari perubahan paradigma belajar yang baru ini diharapkan akan dapat menciptakan disiplin positif dan nantinya muaranya adalah membudaya atau budaya positif di sekolah. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, ini Bapak Ibu yang sering dan selama ini masih terjadi. Disiplin itu disamakan dengan pemberian hukuman. Disiplin itu disamakan dengan bentuk penertiban yang dipaksakan. Nah, Ki Hajar Dewantoro itu tidak sependapat bahwa disiplin itu harus dengan hukuman. Nah, seperti apa pendapat dari Ki Hajar Dewantoro? Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dari pendapat ini, kira-kira ada pendapat dari Bapak Ibu? Apa makna dari kalimat pernyataan dari KHD? Ada yang mau berpendapat, monggo? Oh. Nah, dari kalimat KHD ini intinya bahwa disiplin itu dimulai dari pendisiplinan diri sendiri. Kita yang mendisiplinkan diri kita sekuat-kuatnya. Nah, jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, maka ada pihak lain yang boleh mendisiplinkan kita, tapi dalam suasana merdeka, tidak dipaksa dengan seperti tadi ya, disamakan dengan pemberian hukuman ataupun yang lain. Tetap harus ada pemaksaan dari diri, dimulai dari memaksakan diri kita untuk mendisiplinkan diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa, maka boleh pihak lain yang mendisiplinkan kita. Tetapi dilakukan dalam suasana merdeka. Jelas ya Bapak Ibu? Kemudian yang berikutnya, nah
yang di awal saya tadi mengatakan bahwa budaya positif itu juga ada kaitannya dengan motivasi dari perilaku manusia. Menurut Dian Gosen ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini dia nomor 1 ini yang paling banyak insya Allah dirasakan oleh anak-anak. Artinya ketika kita memberikan meskipun itu adalah penguatan perilaku positif dan mereka mengikuti, tapi saya yakin bahwa sebagian besar anak masih melakukannya karena untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ayo berdoa bersama, harus dioprak-oprak. Nah, harus dioprak-oprak. Berarti di situ anak melakukan doa pagi ataupun hal yang positif itu masih belum dengan kesadarannya. Nah, ini nomor 1 ini yang masih banyak terjadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi dia melakukan disiplin, melakukan kebaikan karena dia ingin mendapatkan imbalan baik materi, pujian ataupun penghargaan. Jadi bukan karena ikhlas, memang itu adalah kebutuhannya. Biar bagus misalnya. Ada misalnya murid bu gurune suka memberi hadiah, saya mau rajin belajar biar dapat hadiah terus. Nah, ini kebiasaan memberi hadiah itu juga nanti ada efek tersendiri kepada anak. Hukuman ya ada efek kepada anak. Ternyata memberi penghargaan ataupun hadiah juga sebisa mungkin kita menghindari itu, tidak menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan atau tradisi. Nah, di sini kita serba salah ya, serba salah. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, budaya positif jika telah tertanam, insya Allah anak-anak motivasinya ini. Nomor 3, kita pun bisa menjadi ada motivasi nomor 3 dalam diri kita. Ini yang motivasi yang positif ya, yang nomor 3 ini. Diharapkannya kita maupun siswa memiliki ini motivasi dalam motivasi yang nomor 3. Jadi tanpa ada paksaan, tanpa ada harus tercantum peraturan ataupun yang lain, ini bisa terlaksana. Dan memang sekali lagi itu tidak mudah. Tidak bisa hanya berjalan sendiri. Kalau kita bersama, insya Allah pelan-pelan akan bisa. Ya. Nah, terkait dengan motivasi yang mendasari tadi perilaku manusia, juga ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ibu-ibu pasti sudah paham ya. Kayaknya ibu-ibunya serius banget putri, begitu pesona. Sambil merasa ya. Iya. Fokus Bu, fokus kata Pak Iwan. Ini alhamdulillah pesertanya hebat-hebat, fokus semua Bu. Sambil layarnya kurang. Itu digoyang-goyang lagi. buat teknis. Itu dari tadi saya fokus ke situ. Ibu dan Bapak, semoga
sambil merenungkan, merenungkan. Waktu saya ikut materi ini, saya juga waktu sambil mengingat, merenungkan apa yang sudah saya lakukan. Oh ternyata, iya banyak sekali. Dan itu sangat berlawanan dengan hati nurani. Waktu itu memang seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, untuk kebutuhan dasar manusia yang juga akhirnya juga berkaitan dengan motivasi, yang menimbulkan motivasi dalam diri sendiri itu juga ini ikut berperan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jelas kita karena masih diberi umur ya kita harus bertahan hidup. Bagaimanapun keadaannya kita harus bisa bertahan. Lah ini anak kaitannya dengan siswa bagaimana bertahan hidup, yang bagaimana bertahan hidup di kelas. Dia dari rumah dibekali misalnya secara materi ya oleh orang tuanya, samu, bekal, minum, alat tulis, itu sebagai bentuk untuk pertahanan hidupnya di kelas. Kemudian secara moral mungkin dari rumah sudah dibekali orang tuanya senyum, bersalaman, mendoakan, itu secara moralnya. Kemudian dia dengan bekal-bekal dari rumah itu akan menghadapi banyak teman dan guru serta situasi sekolah yang pastinya berbeda dengan keadaan di rumah. Nah di situ dia butuh untuk bertahan hidup. Bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya di kelas tanpa harus ada minder, nangis ataupun yang lain. Itu salah satu bagaimana siswa itu kaitannya kebutuhan hidup, kebutuhan dasar manusia ini kaitannya dengan siswa di kelas ataupun di sekolah. Kemudian cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini setiap manusia pasti butuh. Tanpa cinta dan kasih sayang bagaimana rasanya Ibu Bapak? Hampa. Gabut, ya, mager. Pokoknya rasanya hidup ini hitam semua ya. Tanpa cinta dan kasih sayang hitam, gelap gulita. Kelam hitam, gelap gulita. Nah, untuk siswa di kelas maupun di sekolah, dari mana kita siswa mendapat kasih sayang dan cinta? Ya dari guru, dari teman-teman, dari lingkungan sekolah. Dia butuh ini. Kemudian kesenangan jelas. Masa iya kita mau misalkan udah kerja, misalnya 1 minggu kerja, pas hari libur pasti kita ingin waktu rileks, santai ya, untuk kesenangan dengan keluarga. Nah untuk siswa kesenangannya ini dia berharap di sekolah mendapat kesenangan. Ya ada kali waktunya bermain, kemudian dengan teman-teman bermain dengan santai, kemudian penyediaan pelayanan sekolah, sarana prasarana sekolah yang membuat dia juga senang. Misalnya fasilitas untuk toilet itu juga bisa memberikan dia kesenangan. Artinya ketika dia butuh mau buang hajat, ada tempat, kan dia senang. Tempat yang bersih, yang nyaman untuk siswa ini membuang hajatnya. Jadi kesenangan di sini tidak hanya semata-mata kesenangan gurau-gurau, hanya main gitu aja. Kemudian senang misalnya gurunya ramah, tidak bersemut, tidak muka masam, tidak muka jutek. Dan itu juga akan memberikan rasa kesenangan kepada siswa, sehingga dia lebih siap dan lebih berani dalam mengikuti
pembelajaran di kelas. Kebebasan. Nah, bebas artinya anak ini punya keberanian untuk mengeksplorasi kompetensinya. Apa hobinya, misalnya seperti itu. Untuk program ke depan itu di kelas saya, rencana di kelas saya itu ada pojok untuk khusus permainan. Di situ ada nanti disediakan alat-alat untuk bermain yang sifatnya mendidik, bukan game ya Pak. Ya, itu untuk program di semester 2 itu, insya Allah semoga bisa terlaksana. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan penguasaan. Penguasaan di sini bukan berarti harus berkuasa, bukan terus menguasai kelas, menjadi pimpinan yang mengalahkan segalanya, bukan. Penguasaan atas dirinya sendiri, artinya dia bisa menguasai dirinya, berani mengikuti pembelajaran di kelas tanpa misalnya harus ada rasa minder dan sebagainya. Itu sebagai bentuk kebutuhan dasar manusia yang akhirnya tadi berpengaruh terhadap motivasi. Kalau misalnya dari kebutuhan ini ada yang tidak terpenuhi, misalnya di sini cinta dan kasih sayang. Dari rumah siswa sudah ceria misalnya, sampai di kelas gurunya jutek, mukanya tidak tidak nyaman untuk dipandang. Kira-kira kemudian dilalah gurunya itu membawa masalah dari rumah. Marah-marah deh. Kira-kira bagaimana perasaan si anak ini? Sakit, sedih, dan cinta kasih sayangnya ini kan tidak tersampaikan kepada anak. Tidak cinta lagi, betul kan? Nah ini akhirnya suka Pak gurunya itu, misalnya kok marah-marah seperti itu, akhirnya bukan nulis misalnya seperti itu. Ada nih, pasti pernah terjadi. Nah iya, kelas saya pun pernah terjadi. Saya pun menyadari saya pernah seperti itu. Ya saya pernah dari rumah dia suasananya itu Bu, suasana hati sudah gak enak, masuk kelas tanpa ada jeda untuk menenangkan diri. Ya udah jadinya bagai padang pasir, panas ya. Kelasnya jadi panas. Tapi alhamdulillah tidak sampai yang terlalu jauh. Berikutnya, nah ini tadi dengan adanya tadi kebutuhan, kemudian miskonsepsi, motivasi, perilaku, ini hukuman dan penghargaan, apa kaitannya? Tentu saja ini akan berpengaruh dengan timbulnya perilaku positif pada anak. Hukuman dan penghargaan. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Dan yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah ini tadi Bapak Ibu, penghargaan itu memang positif untuk memancing biasanya
motivasi, ya kan, motivasi anak biar lebih semangat belajar, lebih fokus mengikuti pembelajaran kita. Tapi ternyata jika kita melakukan itu kok dalam jangka waktu yang panjang, itu pun akan memberikan dampak yang kurang baik bagi anak, karena akhirnya anak itu bergantung dari penghargaan tadi. Kalau suatu ketika si guru itu tidak memberi penghargaan, maka anak itu akan protes. Waktu diskusi kolaborasi dengan anggota peserta CGP yang lain, itu ada yang bercerita Bapak Ibu pernah melakukan seperti itu. Ini di SMA Bapak Ibu, yang sudah kategori anaknya sudah mengenal, sudah besar ya. Ini sangat berpengaruh dan kelihatan langsung nyata. Jadi si guru itu istilahnya memfungsikan anak-anak yang mempunyai kompetensi lebih untuk membantu temannya yang kurang. Kemudian si guru ini memberikan penghargaan, artinya kamu dibantu temanmu yang kurang. Terus ini akan guru beri tambahan nilai seperti itu. Kan kita kadang juga melakukan seperti itu, ya, sering melakukan itu ya. Oh, di sini tak tambahin. Nah, suatu ketika si guru ini lupa ataupun gimana tidak memberikan. Kemudian si anak yang berkompetensi tinggi ini dia bilang, Bu, saya mau tanya, kalau saya membantu ini, saya mau dikasih apa? Loh, berarti kan kalau dia nantang seperti itu, bertanya seperti itu, berarti dia sudah ada motivasi ketergantungan terhadap penghargaan. Nah, terus si guru ini ya nggak dapat apa-apa gitu. Terus si siswanya ini, kalau gitu saya nggak akan membantu. Saya nggak akan membantu. Jawabannya seperti itu, Bapak. Berarti ini benar-benar langsung ya, langsung berpengaruh. Apalagi di tingkat SMA yang memang anaknya tuh sudah bisa bernalar ya, sudah bisa bernalar, bisa mengkritik ataupun mengekspresikan sesuatu. Nah, itu benar-benar terjadi di salah satu peserta itu menerapkan seperti itu, dan anaknya. Nah, di SD makanya kita sama-sama ayo kita pelan-pelan jangan menjadikan penghargaan ini sebagai suatu budaya, karena itu akan efeknya jangka panjang. Kalau misalkan kita memberikan penghargaan jangkanya tidak pendek, itu masih artinya tidak terlalu berpengaruh ya. Artinya kita jangan terlalu sering memberikan penghargaan itu. Mungkin masih ada, tidak terlalu buat anak itu mengharap, tidak terlalu berharap. Makanya ya setelah saya belajar modul ini, saya pelan-pelan mulai menghilangkan kebiasaan. Saya sering memberikan artinya penghargaan kepada anak, apresiasi sebagai bentuk apresiasi itu dalam mungkin pemberian reward kecil, atau tadi nilainya saya tambahin untuk yang seperti itu. Yang ini saya pelan-pelan break dulu sebentar. Baik, kita lanjut. Kayaknya ini kok kita coba bergerak dulu ya, bergerak dulu ice breakingnya dulu ya. Semoga berdiri semuanya biar gak pegel. Ayo, semoga ibu bapak. Aku dipermalukan. Aduh, saya tidak mempermalukan. Ayo Pak Iman, bapak berdiri biar gak pegel. Masih ingat kan TK ya Bapak Ibu?
lebih cepat sedikit. Kalau bikin Ayo, mikirnya. 1, 2, 3. Topi saya kota, kota topi saya. Kau tidak kota, bukan topi saya. Alhamdulillah walaupun sudah puluhan tahun berlalu masih ingat lagunya ya Pak. Masih oh lagi. Bukan yang lain, yang lain. Iya, baik. Nah gitu Pak. Ya nggak merenggut nanti siswanya biar nggak ikut merenggut juga ya betul ya. Ya. Baik, tadi setelah kita tahu itu motivasi perilaku, kemudian kebutuhan dasar. Nah, ini tiba pada materi yang esensial sekali bagi kita para guru yang akan memimpin penumbuhan budaya positif di kelas dan di sekolah. Posisi kontrol dalam penerapan segitiga restitusi ada 5. Yang pertama adalah pemberi hukuman. Nah, Bapak Ibu, yang nomor 1 ini saya jamin semuanya Tidak. pernah, tidak Pernah. tidak melakukan, tidak pernah tidak melakukan. Berarti apa? Pernah melakukan. Betul ya? Betul. Seperti apa sih pemberi hukuman itu? Maksudnya ketika anak bersalah, langsung deh kita menjustis kamu yang salah ini. Ya, walaupun memang ada keterangan dari teman-temannya oh ini pasti kita memberi hukuman ini. Misalnya di salah satu contoh kasus misalnya ya bahwa peraturannya di kelas ataupun di sekolah misalnya peraturan di sekolah masuk jam 7. Oke. Misalnya itu sudah anak berarti sudah di sekolah. Kemudian ada anak yang terlambat. Nah, misalkan di sekolah itu kebetulan si A, Pak Guru A itu sebagai guru piketnya. Nah, si anak itu nggak boleh masuk kelas ini langsung. Kamu karena terlambat, maka kamu harus tunggu di luar misalnya. Silakan berdiri dulu nunggu sampai jam pertama selesai. Nah, si anak ini berusaha mati-matian untuk membela diri menyatakan alasan-alasannya, walaupun sebenarnya alasannya itu memang bukan keinginan dia, tapi tanpa ampun karena itu sudah peraturan, ya sudah tidak bisa menolak. Dan Pak Guru A ini ya dengan dalih melaksanakan peraturan, yang mau tidak mau harus memberi hukuman kepada anak itu. Berdirilah si anak itu di depan sampai jam pertama selesai. Itu misalnya ya contoh ekstrimnya misalnya. Nah, ini namanya kita memposisikan diri kita itu mengontrol si anak pada posisi pemberi hukuman. Nah, juga sambil mengingat-ingat kita pernah melakukan tindakan ini kepada anak. Kemarin apa ya yang sudah pernah saya lakukan? Oh ini. Sambil diingat kembali dan semoga itu tidak terulang kembali. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi kita mengontrol perilaku anak dengan membuat anak itu merasa bersalah. Ya memang anak itu bersalah, tapi kita semakin membuatnya merasa bersalah. Jadi misalnya, lah kamu tuh ya, sudah tahu begini, kok masih saja masih saja kamu lakukan seperti ini, misalnya seperti itu ya. Kamu masuk misalnya seperti ini,
Benar nggak Ibu Bapak? Iya. Untuk apa tujuan kita adalah untuk menyadarkan dia. Sebenarnya itu tujuan kita baik. Untuk menyadarkan dia bahwa perilakumu itu salah. Itu kalau sampai orang tuamu mengetahui, itu semakin akan membuat orang tuamu misalnya sedih. Nah, ternyata apa yang kita ucapkan itu, yaitu kita tidak memberi hukuman apa-apa sih ya. Kita hanya menyampaikan kalimat seperti itu. Tapi ternyata hal itu bisa membuat anak itu, dia kalau yang memang anak benar-benar sensitif, dia bisa sadar menyadari, pasti dia akan memperbaiki. Tapi anak seperti ini kan kecil, perbandingannya kecil ya, sedikit. Misalnya aja Pak Iwan hanya dari sekian ini hanya Pak Iwan yang punya mental belajarnya, dengan diberikan kalimat sentuhan seperti itu dia mampu menyadari dan memperbaiki, tidak mengulangi. Tapi yang lainnya bagaimana? Yang lainnya ternyata kan beda. Dia akan menerimanya semakin dalam, artinya aku salah. Yang ada di mindsetnya adalah saya pembuat salah. Dia akan semakin minder. Itu bisa menimbulkan jiwa anak semakin down, semakin tidak ada keberanian untuk melakukan hal baru yang mungkin sebenarnya itu dia itu nggak salah gitu. Nah, bingung juga ya Pak ya. Ternyata niatnya baik, dengan tidak memberi hukuman, kita hanya ngomong seperti itu, ternyata itu juga salah satu hukuman juga ya Putri ya, hukuman tapi secara verbal dan halus sekali, itu langsung meresap ke jiwa, ke hati si anak. Kemudian yang ketiga, untuk poin 1 dan 2 ini sebisa mungkin mari kita hilangkan, karena yang nomor 1 dan 2 ini efeknya adalah efek gagal, memberikan efek gagal. Kemudian yang diharapkan ini, misalnya kita belum bisa menjadi pemantau atau manajer, ini minimal kita menjadi teman bagi anak, berperan sebagai teman. Misalnya anak melakukan kesalahan, waduh kamu kok hari ini kok gitu ya, misalnya. Yuk kita nggak usah kayak gitu lagi ya. Nanti Bu Guru bantu caranya. Itu kan sebagai teman, itu memberikan solusi, diskusi untuk memperbaiki. Tapi dalam keadaan santai ya, kita seperti ngobrolnya seperti dengan teman. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Jadi pemantau ini kita mengamati setiap perilaku dari anak, kemudian ada fakta dasar-dasarnya. Kemudian ini kamu melakukan ini, kamu harusnya kamu tahu nggak sih akibatnya seperti ini? Kamu selama ini kok mengikuti pelajarannya kurang serius? Tanya, kenapa? Nah, kamu tahu nggak sih akibatnya kalau kamu tidak serius mengikuti pelajaran? Terus konsekuensinya bagaimana? Itu tapi kita mengungkapkan ke anak itu dengan fakta yang kita peroleh selama memantau anak tersebut dalam pembelajaran. Kemudian kita sampaikan kepada anak tersebut supaya nanti dia bisa mengubah perilakunya. Nah, posisi kontrol yang paling diharapkan adalah sebagai manajer. Manajer di sini kita sebagai guru berusaha memperbaiki perilaku anak
dalam kesalahannya, kemudian agar anak itu menemukan sendiri bagaimana sih cara memperbaiki perilaku saya. Kemudian dalam kebudayaan tadi menciptakan budaya positif dimulai dari adanya keyakinan atau kesepakatan. Kesepakatan tadi yang misalnya tadi saya buat kesepakatan dengan ibu bapak untuk acara pada siang hari ini. Nah, kalau sudah ada budaya positif, maka di sekolah itu tidak lagi berbunyi tata tertib atau aturan sekolah atau aturan kelas. Nah, yang masih terjadi adalah masih tertulisnya tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Nah, itu kalau sudah menerapkan budaya positif itu tidak ada. Nah, bagaimana kita menciptakan keyakinan kelas? Bisa kita mulai dari tata tertib tadi. Tata tertib kan isinya hal yang positif. Nah, kita yakinkan kepada anak-anak, kita sepakatkan kepada anak-anak nilai-nilai yang ada dalam tata tertib tersebut. Misalnya datang tepat waktu. Berarti tepat waktu ini kaitannya dengan apa Bapak Ibu? Disiplin. Nah, anak-anak kita ajarkan untuk menyepakati bahwa disiplin itu yang akan menjadi kesepakatan bersama dan menjadikan keyakinan kelas bahwa dengan disiplin kita bisa menjadi lebih tertib, pembelajaran bisa berjalan lancar. Anak-anak misalkan jajannya di kelas dengan tertib, itu kan akan menjadikan kelasnya tetap bersih, tetap rapi seperti itu. Jadi kita tanamkan itu. Bisa kita mulai ambil dari tata tertib yang sudah ada. Misalkan lagi ketika mengikuti pelajaran harus apa biasanya Bapak Ibu? Harus bagaimana kalau saat mengikuti pelajaran? Bagus. Bolehlah fokus, misalnya tidak gaduh ya. Nah, dari situ kita yakinkan kepada anak-anak apa sih maksudnya kok kita anak-anak disuruh untuk misalnya tadi tenang, mengikuti jalannya dengan baik, itu supaya apa? Kan ada Bapak Ibu guru di depan sedang misalkan berbicara, menyampaikan pembelajaran. Berarti itu adalah salah satu bentuk sikap apa Bapak Ibu? Betul. Nah, dari situ orangnya adalah menghormati. Berarti yang kita jadikan kesepakatan dan keyakinan kelas itu adalah menghormati atau menghargai orang lain. Nah, dari tata tertib tersebut kita tanamkan pada anak-anak muara nilai-nilai positifnya untuk menjadikan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu-waktu. Nah, tadi berarti tidak serta-merta hari itu jadi betul. Kelas saya saja beberapa kesepakatan itu belum semuanya menjadi keyakinan kelas. Baru satu kesepakatan yang benar-benar sudah bisa diyakini itu bahwa itu adalah nilai kebajikan, nilai kebaikan yang memang dibutuhkan, yaitu nilai kerjasama atau gotong royong, kolaborasi. Itu saya dari mulai awal semester 1 di kelas 4
kegiatan-kegiatan yang lebih banyak kolaborasi, kerjasama. Dan kemarin pada puncak menuju keyakinan itu adalah kemarin kegiatan mulai dari berbelanja, kemudian mengolah, makan bersama. Itu kita lakukan bersama, kerjasama. Nah, kemudian sebelumnya ada kegiatan pembelajaran dengan berbelanja di toko misteri misalnya. Itu saya biar anak penasaran apa sih toko misteri. Itu pertanyaannya saya umpetkan di tokonya diumpetkan. Ya, itu anak nanti mencari. Nah, itu siapa yang bisa keluar dulu mencari ke toko itu dengan menjawab pertanyaan. Ternyata anak yang tadi kelompok yang awal keluar untuk bisa berbelanja, dia menjadi tersalib dengan kelompok yang lain. Nah, ketika sudah pembelajaran selesai, saya ulas, saya refleksikan ke anak-anak bagaimana tadi. Nah, itu saya ajarkan anak tadi yang kelompok pertama keluar ternyata tidak bisa kembali ke kelas lagi awal. Kenapa? Nah, ada kerjasama yang kurang. Nah, sehingga dari situ saya tekankan, saya itu yakinkan bahwa itu adalah nilai kerjasama. Akhirnya mereka menyadari benar-benar seperti itu. Kemudian kemarin puncak kegiatan penanaman keyakinan kolaborasi itu tadi berbelanja pasar bareng, mengolah dan makan. Nah, seperti itu. Dan kelompok yang lebih cepat selesai itu karena mereka bareng-bareng mengerjakan bareng dan tidak menyia-nyiakan waktu yang disediakan, sehingga mereka bisa memanfaatkan kelompok yang hanya dua itu untuk bekerja lebih dulu ketimbang kelompok yang terakhir itu ya. Kelompok terakhir itu dapatnya belum matang-matang, kelompok yang lain pulang agak lumayan lama seperti itu. Nah, di sini nilai kerjasama insya Allah sudah tertanam. Kemudian ini saya contohkan. Nah, ini ada 3 contoh keyakinan di kelas saya. Yang pertama ini sudah 3, tapi baru ini 1 ini yang benar-benar artinya anak sudah bisa memahami betul-betul apa sih pentingnya itu bekerja sama. Kalau ini menghargai orang lain, disiplin, ini masih masih banyak sering dilanggarnya. Kalau ini alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran yang sifatnya berkolaborasi itu sudah berjalan dengan baik. Kalau ini masih butuh penanaman keyakinan yang lebih dalam, menghargai orang lain, karena masih kadang timbul antar anak itu mengejek apa itu, jadi masih itu ya. Nah, di sini tidak ada datang tepat waktu, terus tidak berbicara saat pembelajaran, itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi yang namanya budaya positif artinya tidak ada itu tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Adanya ini keyakinan. Memang tidak mudah Bapak Ibu, butuh kesabaran dan luar biasa memang budaya positif ini untuk. Nah, kalau nantinya sudah mengakar pada anak, insya Allah tidak perlu lagi adanya mereka itu melakukan dengan rasa ketidaknyamanan. Tapi karena mereka memang butuh itu. Kemudian yang materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi kaitannya dengan posisi kontrol. Kita diharapkan sebagai manajer. Nah, bagaimana langkah-langkah melakukan segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya, ketika anak itu bersalah melakukan tindakan yang melanggar, kita amankan terlebih dahulu si anak, kita tenangkan agar dia punya ketenangan diri, supaya
apa gitu. Jika sudah stabil, keadaannya sudah tenang, bisa diajak ngobrol, itu kan lebih enak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Loh, tindakan salah divalidasi. Maksudnya kita adalah membimbing anak itu untuk mengarahkan, menemukan tindakan perbaikan. Itu kita jangan langsung, wah ini nek mau salah, orang bener. Ya sih jenenge nyontek itu orang bener. Ojo langsung balik men. Kurang tepat. Tapi kalimat kita adalah, misalnya kita panggil ya anaknya ini, nyontek sampai tindakan nyonteknya itu keterlaluan misalnya ya. Misalnya Mas Iwan, coba ini, nah ini ya. Terus ditenangkan di tempat mungkin terpisah ya, terpisah jangan di depan anak-anak di kelas, terpisah, misalnya terpisah. Kemudian ditanya, harus tenang, ditenangin. Bu guru memanggil kamu bukan karena ingin menghukum ataupun memberikan sesuatu yang tidak baik misalnya, tapi ingin mengklarifikasi, menanyakan apa betul, tanyakan lagi. Ini kemudian validasi ya. Tadi sudah tenang, kemudian kita masuk ke langkah kedua, validasi tindakan. Apa benar tadi ketika ulangan matematika kamu menyontek si Hendra? Nah terus coba kamu ceritakan kenapa kamu seperti itu. Ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Jangan langsung kamu nyontek ya, tidak. Ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Nah, kemudian kita mana hasil validasinya mana? Kita memberikan pengertian kepada Hendra. Mas Hendra, yang namanya menyontek mungkin bisa dikatakan wajar, tapi nah nanti di belakangnya dia diberi tapi menyontek itu tidak dibenarkan. Wajar, tapi tidak dibenarkan. Kamu bisa melakukan ya untuk memperbaiki untuk mendapatkan nilai yang baik. Kamu bisa melakukan hal yang lain. Nanti dipancing. Coba supaya kamu nilainya baik itu bagaimana? Dipancing. Jadi itu salah satu dari tindakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kita tanyakan, disuruh mengingat kembali keyakinannya, keyakinan yang sudah disepakati. Misalnya, nah kalau menyontek itu berarti kamu menghargai orang lain tidak? Tidak bu, misalnya seperti itu. Nah, setelah kamu tahu bahwa tindakan kamu salah dan itu tidak menghargai orang lain dan melanggar keyakinan kelas kita, coba kamu akan memperbaikinya bagaimana? Kamu akan memperbaiki tindakan kamu bagaimana? Terus kamu masih benar-benar yakin dengan keyakinan kelas kita tadi atau tidak? Seperti itu, pancing. Jadi dia si anak ini akan berusaha menyadari kesalahan tanpa dia merasa terhukum dan tidak tersakiti. Dan pada endingnya, pada akhirnya dia bisa menggali bagaimana saya akan memperbaiki tindakan saya dengan muncul keyakinan sendiri. Nah, seperti
itu Bapak Ibu. Ini contoh yang iya. Oh, bisa apa ini? Baca apa ya? Pusing. Nah, Pak Iwannya nanya. Oh gitu. Masih muda. Wah, Pak Iwan senang nih. Orang yang ngono lah, aku ini kan pengen tahu kontak. Wah, yakin aku nanti diwawancara ini. Wawancaranya tersembunyi. Akan. Dapat tadi belum dijelaskan, harus ditampilkan dulu tempat lain. Kan pengen sharing tuh, Pak. Tapi mau tidak itu. Modusmu kok baca, Pak? Pas, nah. Boleh. Kita imut yang ini. Kita imut. Oh ya. Kita video wis. Nah ini Bapak Ibu contoh simulasi yang saya lakukan ya. Jadi di sini tadi kita amankan atau stabilkan identitas anaknya biar si anak itu terbuka. Kemudian anak terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Keyakinan akan kesepakatan atau keyakinan kelas. Nggih. Nah, Ibu Bapak diharapkan dalam menangani permasalahan yang terjadi pada anak itu kita berusaha tadi minimal pada posisi kontrol sebagai teman. Jangan nanti menjadi penghukum maupun membuat rasa bersalah. Ya nantinya kita akan merasa bersalah sendiri nanti. Cukup ya, ya ini tadi yang si anak ini yang bersalah, kemudian ini yang jadi
korbannya ya, jadi korbannya. Nah, pertama tidak langsung kita temukan bareng-bareng. Jadi ya kita pisah dulu, kita undang si pelakunya terlebih dahulu. Setelah dia sadar dan mengakui, kemudian mau mengutarakan bagaimana perbaikan atas tindakannya, baru kita panggil si korbannya. Kemudian kita kembali meyakinkan keduanya akan keyakinan kelas, akan nilai-nilai kebajikan atau kebaikan universal yang telah disepakati. Cukup ya untuk videonya. Kamu sampai akhir. Cukup panjang kamu. Suaranya. Suaranya. Kalau suaranya disetting bagus itu sudah pengen bersone. Pengambilan gambarnya Bu itu tadi dari samping. Iya, betul. Mungkin korongan. Ya karena kemarin itu waktu pengambilan syutingnya itu ya masih amatir Pak. Ya karena ya enggak, kita berdua masih pelaku amatir. Kemudian ini penanaman budaya positif. Kemudian ini dari adanya doa pagi, kita semua di jam sekolah pasti ada. Tapi sayangnya masih banyak anak-anak yang melakukannya tadi karena pasti ada rasa ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, belum karena adanya kesadaran dari diri sendiri. Tapi ini tetap harus kita pertahankan, artinya budaya positifnya sudah baik, artinya kegiatan penanaman perilaku positifnya sudah bagus. Tinggal kita membudayakan untuk agar anak itu melakukannya dengan kesadaran sendiri. Kemudian ini ada foto kegiatan kolaborasi yang selalu saya usahakan dalam tiap pembelajaran di kelas saya. Dengan kadang ada perubahan kolaborasi kelompoknya sesuai dengan kemampuan, kadang ya bervariasi dalam kelompok. Kemudian ini kegiatan kemarin pada saat pentas bakat siswa, ini nyanyi kami, video. Nah, dengan adanya kegiatan-kegiatan positif ini, salah satu manfaatnya adalah meminimalisir anak untuk terjadi gesekan dengan temannya sehingga menimbulkan tindakan yang kurang baik. Karena kan ini artinya akhirnya anak bergerak semua, beraktivitas semua, tidak ada yang nganggur terus sendiri ataupun istilahnya berkelahi atau saling menghina seperti itu. Makanya itu kita selalu memberikan kegiatan untuk anak. Kemudian ini yang terakhir, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi ibu bapak semua dalam berbagi praktek baik ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang kurang jelas ataupun ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Mau dibuka sesi tanya jawab? Udah. Saya mundur diri dulu, terus nanti bisa dilanjut tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sebagai Pemberi hukuman. pemberi hukuman. Hari ini menurut saya hari yang sangat baik begitu ya, karena kita mendapat pencerahan. Ada posisi. Yang kelas berapa saya lupa, tapi tentang self disiplin dari belajar dengan apa? Itu ada, saya mengutip satu kalimat, jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri, maka penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita, namun ada namanya dalam suasana yang berbeda, dan mungkin itu yang bisa untuk